Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal tentang kejujuran dalam perspektif psikologi Islam, kajian konsep dan empiris. Nama saya Sagita Zahara, MPM 1731080057. Selamat menyaksikan teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dasar teori. Penelitian ini penting untuk dilakukan bahwa hubungan dengan karakter bangsa. Kejujuran merupakan hal yang mulai menjadi sorotan dalam masyarakat Indonesia dan juga masyarakat internasional. Sorotan pada persoalan kejujuran ini dapat bermula dari dua hal. Pertama, adanya fenomena korupsi yang semakin meresahkan. Kedua, karena kecurangan akademik di lembaga pendidikan yang kemudian sering disebut sebagai kejujuran akademik atau kejujuran akademik. Beberapa penelitian tentang kejujuran mengaitkannya dengan fenomena kecurangan dalam dunia pendidikan baik di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah, serta penelitian yang mengaitkan kejujuran sebagai pendidikan anti korupsi. Hasil penelitian membuktikan mahasiswa melakukan kurangnya kecurangan pada saat ujian dengan beberapa alasan seperti ingin memperoleh nilai yang tinggi serta kurangnya pengawasan saat ujian. Purnamawati melakukan penelitian di Iman Al-Huda, Kabupaten Semarang. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini juga menemukan hasil terjadi kecurangan pada siswaman ketika mengikuti ujian dengan beberapa faktor penyebab, yaitu faktor diri sendiri, teman, guru, dan faktor orang tua yang mengharapkan anak-anaknya mendapat nilai yang tinggi. Berdasarkan hasil pencarian beberapa penelitian terkait kejujuran penulis, menemukan banyak penelitian yang mencoba mencari penyebab mengapa terjadinya ketidakjujuran di lapangan, baik di sekolah maupun di universitas. Bicara tentang konsep kejujuran, maka agama Islam merupakan agama yang sangat menekankan ajaran kejujuran bagi umatnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kata jujur, benar, atau sidik dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu, terkenalnya Nabi Muhammad SAW dengan gelar Al-Amin. Namun demikian, ternyata konsep jujur ini juga terdapat dalam berbagai agama di dunia, baik dalam agama Kristen, Hindu maupun Buddha. Sehingga tidak mengherankan jika ada negara yang non-muslim tetapi memiliki tingkat kejujuran di dunia, yaitu negara Denmark. Kejujuran sebagai sebuah konsep juga masuk dalam pembahasan positif, sama halnya dengan kajian lainnya seperti kebahagiaan, kebersyukuran, kemaafan, dan kesabaran. Konsep ini menjadi potensi bagi manusia karena mengoptimalkan potensi ini akan membuat manusia menjadi lebih bahagia. Demikian pula kejujuran akan dapat membuat seseorang lebih tenang dan bahagia dalam hidup. Pemahaman seseorang tentang konsep jujur akan memberikan pengaruh kepada individu dalam menyikapi nilai kejujuran ini, sehingga kemudian perlu melihat kejujuran bukan hanya dengan kajian konsep, akan tetapi juga melalui penelitian empiris untuk melihat bagaimana konsep jujur dalam perspektif psikologi Islam dan bagaimana konsep jujur yang difahami subjek penelitian. Selanjutnya, untuk menemukan maksud yang jelas dari kata-kata jujur sesuai konteks ayat, penulis menggunakan tafsir Al-Misbah karangan Quraisy Shihab. Untuk hadis, penulis menggunakan software hadis Kutubut Tis'ah, yaitu 9 imam perawi hadis terkenal dalam Islam. Kemudian kajian pandangan tokoh yang sudah dikenal sebagai ahli karakter dalam Islam. Berdasarkan metode penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bersifat konseptual dan empiris. Keduanya dapat digolongkan ke dalam penelitian kualitatif. Pertama adalah kualitatif dengan metode analisis konsep interpretif, yaitu menginterpretasikan konsep yang diperoleh dari kajian pustaka
Dalam kajian Islam, metode ini juga disebut dengan maudu'i dan tahlili, yaitu kajian konsep dengan cara menentukan satu tema selanjutnya, mencari kata-kata dan penjelasan dalam sumber utama Al-Quran dan hadis. Kedua, metode kualitatif yang menggunakan rancangan grounded theory, yaitu rancangan penelitian yang sistematis untuk mendapatkan teori dari lapangan dengan wawancara sebagai jalan utamanya. Hasil penelitian empiris. Setelah melalui proses coding data yang didapatkan dari lapangan, maka penulis dapat menyampaikan bahwa untuk jawaban yang diberikan oleh setiap responden hampir sama. Kesimpulan penelitian ini adalah penelitian pemula tentang konsep kejujuran dalam psikologi Islam. Temuan dalam kajian ini perlu diteruskan untuk menemukan rahasia yang terkandung di balik kewajiban yang diperintahkan untuk berperilaku jujur. Jika psikologi barat telah menemukan kejujuran dapat menghilangkan keluhan sakit kecemasan, maka ilmuwan Islam diharapkan dapat menemukan lebih dari itu. Dengan kajian empiris, jika psikologi barat telah membuktikan bahwa ketidakjujuran bisa dikurangi, kajian psikologi Islam akan dapat meneruskan penelitiannya untuk menemukan cara menghentikan kebohongan baik individu maupun serta berkelompok, sehingga dapat mengurangi praktek dan kecurangan akademik khususnya di tanah air. Kejujuran ini perlu dibudayakan sehingga menjadi karakter bangsa. Baiklah teman-teman, inilah hasil review saya. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.